Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu sekalian selalu dalam keadaan sehat dan bertemu kembali pada sesi kelas khusus by MSTC, dan pada kali ini materi kita terkait pencatatan non-tender dan pengadaan langsung dengan narasumber Bapak Vidi Januardani. Beliau adalah fungsional pengadaan barang jasa pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan selain aktif sebagai ASN di Kementerian KKP, Pak Fidi ini juga aktif sebagai advisor di LKBP dan juga sebagai asesor, fasilitator dan juga procurement spesialis ya, dan juga terlibat di pokja pemilihan. Untuk Bapak Ibu yang ingin diskusi langsung via telepon, ini Pak Fidi juga sudah mencantumkan di materinya yang sudah di-share di grup juga ya Bapak Ibu. Di nomor kontaknya 0813-8602-4024 ya. Baik, itu sedikit profil dari narasumber kita pada kali ini. Dan sebelum kita memulai materi, izin menyampaikan beberapa ketentuan terkait kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama terkait peserta mengikuti kegiatan sesuai jadwal pelaksanaan, artinya dari awal sampai akhir ya Bapak Ibu. Dan nanti narasumber akan menyampaikan materinya kurang lebih selama 45 menit dan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Ini saya lihat paparannya lumayan panjang ya Pak Vidi, ada sekitar 88 slide itu. Mudah-mudahan bisa mengefektifkan waktu dan eh, kita lengkapi dengan diskusi nanti setelah Pak Vidi menyampaikan materinya. Setelah materi selesai disampaikan, peserta nanti dapat mengajukan pertanyaan melalui klik tombol lesen yang ada pada layar Zoom Bapak Ibu sekalian. Dan terkait post test itu juga sebagai daftar hadir ya Bapak Ibu. Linknya akan di-share setelah pemateri selesai menyampaikan paparannya. Dan untuk pengisian link postas itu maksimal di 10 menit setelah berakhirnya kegiatan atau setelah ditutupnya kegiatan ini. Mohon diperhatikan baik-baik Bapak Ibu, itu saja ketentuan kita. Mari kita bersama-sama melakukan doa untuk memulai acara kita pada hari ini. Doa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Silahkan. Baik, itu saja. Selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Vidi untuk menyampaikan materinya terkait pencatatan non-tender dan pengadaan langsung. Disilahkan, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Mas Didi. Kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Yang saya hormati Pak Budi Santosa, Masuk MSD, Mas Didi, sebagai moderator, Bapak Ibu sekalian, pelaku pengadaan, anggota MSDC. Terima kasih sebelumnya saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sharing ya, sharing terkait dengan pencatatan ini bisa menjadi inspirasi, menjadi motivasi untuk kita untuk pengadaan menjadi lebih baik. Baik, mungkin tidak panjang lebar, saya akan coba share screen. Eh, kita mulai saja. Oke, mungkin perkenalan sedikit ya, mungkin atau mungkin udah teman-teman sudah ini. Nama saya Vidi Janwardani, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Didi tadi.
Baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pencatatan non-tender dan pengadaan langsung, sebenarnya kita selalu merujuk pada Perpres 16 tahun 2018, junto Perpres 12 tahun 2001 tentang pengadaan barang dan jasa. Ada Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan dan termasuk ada peraturan LKPP dan peraturan yang lainnya. Artinya inilah yang nanti kita gunakan sebagai rujukan di dalam memproses proses pencatatan non tender maupun yang di pengadaan langsung. Kalau kita melihat Presiden nomor 2 tahun 2022 di poin 5 bahwa kita diminta untuk mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat 2023. Ya, ini artinya sejak 2023, artinya eh, ini sudah ada instruksinya. Nah, artinya kita sudah diminta untuk merubah yang proses-proses manualnya dilakukan secara elektronik. Nah, termasuk di dalam Perpres 16 pasal 3 pun disebutkan juga bahwa pelaksanaan pengadaan barang atau jasa melalui penyedia dilakukan melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik atau SPC dan sistem pendukungnya. Kalau membaca klausul ini, artinya sebenarnya semua proses pengadaan barang dan jasa ya yang sudah diumumkan Bapak Ibu melalui sirup itu wajib sebenarnya. Kalau di sini nggak ada, walaupun nggak ada tulisannya wajib, tapi memaknai di dalam dilakukan melalui sistem yang sudah dibangun, baik itu SPSC-nya maupun sistem pendukungnya. Jadi ini yang memang klausul apakah menjadi kategori wajib atau tidaknya. Nah, pertanyaannya adalah apakah masih boleh manual? Nah, ini kan selalu menjadi eh, eh, pertanyaan teman-teman PPK, teman-teman OPW, apa boleh nggak manual? Kan begitu itu ya. Ya, secara prinsip kalau memang manual, nanti Bapak Ibu artinya Bapak Ibu harus melakukan namanya pencatatan non tender. Di sini jelas bahwa pencatatan non tender itu adalah untuk yang proses dilakukan secara manual, pencatatan semua kegiatan pengadaan barang jasa yang dilakukan secara manual dan telah selesai proses pengadaan barang dan jasa, maka nanti Bapak Ibu PPK, KP atau BPK wajib melakukan pencatatan non tender. Artinya apa? Memaknai daripada bahasa di sini tadi bahwa proses pengadaan barang melalui penyedia barang melalui secara SPSC dan sistem pendukungnya, ketika Bapak Ibu tetap melakukan prosesnya secara manual, artinya Bapak Ibu wajib di sini adalah melakukan pencatatan non tender. Jadi artinya eh, Bapak Ibu sekalian, ya prosesnya manual, nanti setelah itu dilakukan pencatatan. Nah, ada beberapa kategori yang dilakukan pencatatan secara non tender. Satu adalah pengadaan langsung. Nah, pengadaan langsung ini ya kalau dilakukan secara manual nanti Bapak Ibu melakukan pencatatan non tender. Tapi kalau menurut pendapat saya sekarang sistem itu sudah fasilitasi. Artinya Bapak Ibu nanti sebaiknya untuk yang pengadaan langsungnya dilakukan secara transaksional melalui aplikasi SPSC. Di baling bawah saya catat itu adalah kalau memang dilakukan manual itu adalah untuk kondisi-kondisi yang memang menurut saya tidak bisa diprediksi. Ya, tapi kalau Bapak Ibu itu sudah prosesnya apa namanya, sudah punya rencana umum pengadaannya, kan sudah punya planning planning itu. Rencana kapan? Januari, Februari, Maret, April. Ketika memang itu sudah Bapak Ibu sudah mendefinisikan dalam ruang lingkup waktu yang sudah ditentukan, sebaiknya nanti Bapak Ibu tidak melakukan pencatatan non tender. Artinya prosesnya secara elektronik melalui aplikasi SPSE. Nah, secara ketentuan pun saat ini masih dibolehkan pengadaan langsung ini. Kalau di dalam pilihannya ada pengadaan langsung itu masih dibolehkan.
Tapi kalau menurut saya sebaiknya adalah untuk kondisi-kondisi yang tertentu. Misalnya ini ada sesuatu, misalnya ini ada Pak Presiden besok mau datang nih. Ada pengadaan-pengadaan yang harus segera dilakukan tuh. Mulai dari sewa tenda, ada yang ngaspal misalnya, semacam itu. Artinya kondisi-kondisi macam itulah yang tadinya tidak di dalam rencana awal, akhirnya dilakukan pengadaan langsungnya secara manual. Karena apa? Kalau kita proses secara elektroniknya, penyedianya belum ada, waktunya, dan seterusnya, padahal itu harus dikerjakan duluan tuh. Nah, ini artinya nanti Bapak Ibu nanti tolong dicek kembali terkait dengan pengadaan langsung yang dilakukan secara manual ini. Karena masih banyak ya, masih banyak sekali proses-proses pengadaan langsungnya itu dilakukan tidak secara elektronik. Atau ada juga yang pengadaan-pengadaan langsung yang belanja langsung, yang di bawah 50 juta, yang belanjanya melalui kwitansi. Nah, kalau belanja langsung kwitansi itu kan nggak lewat elektronik ya, nggak lewat sistem. Nah itu nanti terlalu akhirnya kan bawa uang cash datang ke toko, saya beli komputer misalnya, nah itu kan ada kwitansinya itu senilai 15 juta. Artinya nanti proses pembelanjaan 15 juta nanti kalau sudah serah terima barang sudah diterima, baru nanti dilakukan pencatatan namanya pencatatan non tender untuk pengadaan langsungnya. Itu mungkin nanti harus tolong dipisahkan. Nah, tapi kalau memang menggunakan SPK, ya SPK, ya saran saya adalah teman-teman Bapak Ibu sekarang adalah melakukan secara elektroniknya, melalui pengadaan langsung secara elektroniknya atau transaksionalnya. Yang kedua adalah penunjukan langsung. Nah, penunjukan langsung itu bisa secara manual. Tapi nanti begitu selesai, selesai, nanti Bapak Ibu nanti melakukan pencatatan non tender. Nah, ada yang tidak bisa dilakukan secara manual Bapak Ibu, penunjukan langsung adalah repeat order untuk jasa konsultan. Itu harus melalui sistem. Terus penunjukan penyedia putus kontrak, ya, itu juga nanti harusnya lewat sistem atau penyedia yang mampu. Ya, jadi nanti ini sebaiknya adalah nanti Bapak Ibu menggunakan sistem. Berikutnya adalah pengadaan dikecualikan. Nah, pengadaan dikecualikan itu kan banyak ya, bayar listrik. Nah, itu kan tidak lewat proses pengadaan barang jasa ya. Artinya nanti begitu ada kuitansi pembayaran, nanti pembayarannya dilakukan pencatatan di pencatatan non tender. Terus beli BBM, terus langganan telepon semacam itu. Artinya ini nanti setelah prosesnya, karena itu kan ada proses tersendiri ya secara manualnya, karena nggak bisa pakai sistem. Nggak mungkin kita itu misalnya bayar listrik pakai PLN, undang PLN, pakai aplikasi PLN-nya, nah itu kan beda ya. Nah, kan nggak, kan mekanismenya sudah dikecualikan, ya udah ada tagihan di PLN, PLN nanti kita tinggal melakukan pencatatan di pencatatan non tender. Berikutnya adalah kontes, sayembara, pengadaan darurat. Nah, pengadaan darurat itu ya sistem belum fasilitas artinya kan harus segera dilaksanakan dulu itu ya dengan beberapa ketentuan pengadaan daruratnya baru setelah selesainya nanti baru nanti dilakukan pencatatan namanya pencatatan tender. Sama yang tender internasional. Tender internasional itu tidak pakai aplikasi di SPSI kita. Nanti lewat Digimarket, lewat aplikasi internasional atau aplikasi yang selama ini membuka apa pengumumannya secara manual begitu. Nah, itu nanti selesainya baru nanti dilakukan pencatatan tender. Jadi artinya apa? Semua proses di sini ya, pengadaan langsung, penunjukan langsung, kecuali tadi repeat order, pengadaan dikecualikan, kontes, sayembara, darurat, dan lain-lain, selesainya ya, karena dilakukan secara manual, nanti Bapak Ibu tinggal melakukan pencatatan non tender. Kenapa harus dicatatkan Bapak Ibu sekalian? Ya, satu ya transparansi, terbuka, akuntabel. Jadi orang itu bisa melihat. Sekarang aja kalau Bapak Ibu lihat di pencatatan non tender itu akan kebaca siapa yang melaksanakan. Nah, artinya prinsip pengadaan itu terjaga di sini. Oh, jadi tidak ada lagi yang ditutupin, Pak. Nah, kan selama ini kan banyak ya zaman zaman dulu itu ya proses-proses manual nggak tahu siapa yang mengerjakan tiba-tiba
sudah jadi itu udah ada yang ngerjain gitu. Nah, ke pertanyaan-pertanyaan yang nggak jelas tadi, LKPP fasilitasi dengan tadi itu ya terpaksa manual tadi, tolong laku nanti lakukan pencatatannya agar apa transparansi terbuka dan akuntabel. Berikutnya adalah eh, pencatatan non tender ini juga menjadi salah satu penilaian indeks tata kelola pengadaan. Ada non tender dan non purchasing, artinya pemanfaatan sistemnya. Jadi ini artinya ketika Bapak Ibu tadi tidak melakukan apa yang tidak melakukan yang di mekanisme bukan tender, yang pengadaan langsung, yang manual, nanti itu juga dinilai sebagai indeks tata kelola pengadaan. Ya, sebagaimana ketentuan, ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu dari rencana umum pengadaannya lebih dari 50, maka nanti akan dinilai presentasinya sesuai dengan capaian berapa persen dari total RUP antara RUP dengan pencatatan non tender atau transaksional non tender tadi. Ya, artinya ini sekali lagi indeks tata kelola pengadaan sebagai penilaian. Nah, tadi pagi Pak Muji menanyakan ada sanksi enggak? Sampai sekarang saya baca regulasinya tidak ada sanksi. Ya, kalau nggak nyatet gimana? Ya, tidak ada sanksi. Cuma ada, ya artinya adanya apa? Adalah penilaian indeks tata kelola pengadaan ini. Jadi LKPP menyusun indikator ini artinya apa? Untuk apa? Benar-benar para PPK, para PP, para Poja nanti memanfaatkan sistem yang sudah dibangun oleh LKPP. Dan ini dinilai sebagai salah satu indeks tata kelola pengadaan sebagai bagian salah satu item di dalam penilaian reformasi birokrasi. Ya, digitalisasi. Artinya secara sanksi secara oh ini kalau ini nggak bisa nggak bisa melanjutkan proses tidak. Oh ini nanti dipotong tukin enggak. Tapi LKPP menilainya adalah di dalam pemanfaatan sistem pengadaan sesuai dengan SE nomor 4 tahun 2021 terkait dengan ITKP. Jadi ini yang menjadi penting. Kenapa? Tiap tahun nanti LKPP akan memberikan laporan indeks tata kelola pengadaan mana yang nilainya masih rendah. Itu akan kebaca Bapak Ibu sekalian. Di antara 4 item ini yang paling paling rendah adalah di pencatatan non tender tadi, ya. Non tender, ya, yang tadi tender tender internasional, darurat dikecualikan yang tidak pernah tercatatkan antara rencana umum pengadaan dan pelaksanaan. Harapannya Bapak Ibu sekalian apa? Siklus mulai dari RUP, proses pemilihan, sampai nanti kontraknya, sampai sekarang ada kalau Bapak Ibu di katalog saya dalam sebuah sistem, harapannya adalah akan membuat sistem pengadaan kita akan tertata. Kedepannya data-data inilah yang nanti akan bisa diolah oleh KPP sehingga nanti akan muncul data SKP satu se-Indonesia. Kalau memang data itu sudah semuanya prosesnya secara elektronik. Nanti akan muncul tenaga ahli yang sudah dipakai, mana yang sedang digunakan, mana itu akan tercatat di dalam sistemnya. Jadi artinya apa? Data inilah yang nanti akan dikelola sebagai pusat datanya pengadaan barang dan jasa. Artinya makanya penting sekali Bapak Ibu sekalian dilakukan proses pencatatan non tender. Seperti contoh ini, jadi kalau Bapak Ibu atau siapapun melihat data ini, nanti buka aja di LPSC, itu akan muncul Bapak Ibu sekalian. Cari paket aja, akan muncul tender, non tender, pencatatan non tender, pencatatan swakelola, pencatatan pengadaan darurat. Jadi ini udah difasilitasi. Artinya apa? Walaupun Bapak Ibu terpaksa manual ya, kalau bahasa saya terpaksa manual, kalau bisa itu lakukan secara transaksional karena itu banyak kemudahannya. Ya, terpaksa manual, ya nanti Bapak Ibu harus melakukan pencatatan non tender. Ini saya contohkan di LPC. Jadi di situ ada tender, non tender, ada pencatatan non tender, pencatatan swaklola, pencatatan darurat. Ya, di sini khusus pencatatan non tender. Nah, tadi itu dalam rangka apa? Transparansi tadi, keterbukaan. Jadi kita tahu nih, oh di kantor kami di Bitung itu
perbaikan kendaraan roda 4 itu senilai segini itu dilakukan oleh bengkel Matuari Waya, daerah Bitung, Kuta Sulawesi. Nah, ini artinya apa? Data ini bisa dilihat nih. Oh, di mana itu? Ada nggak bengkelnya? Transparansi. Jadi orang-orang bisa, oh ini dilakukan oleh ini ya. Nah, ini yang muncul adalah memang begitu pencatatan ini karena prosesnya dilakukan secara manual, ya apalagi nilainya masih di bawah 200 juta untuk yang pengadaan langsungnya. Jadi data ini harapannya apa? Bisa diakses oleh semua orang. Jadi masyarakat bisa melihat, oh ini dilakukan ini nilainya segini, hasil negosiasi segini. Nah, ini adalah data di dalam pencatatan non tendernya. Nah, yang berikutnya adalah sederhana sekali sebenarnya pencatatan non tender Bapak Ibu sekalian. Yang pasti adalah yang bisa melakukan adalah hanya dengan akun BPK. Silakan nanti BPK memanfaatkan akunnya, tinggal buka, masukin di daftar paket, akan muncul di situ ada tender, non tender, ada pencatatan non tender. Tinggal pilih saja nanti yang di pencatatan non tender tadi. Setelah pilih pencatatan non tender, nanti tinggal buat paket Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu mau pilih. Begitu kita pilih salah satu paket yang akan kita lakukan pencatatan tadi, nanti Bapak Ibu di sini ada fiturnya. Ada penunjukan langsung, pengadaan langsung, kontes, sayembara, pengecualian, darurat, dan tender internasional. Nah, ini adalah metode pemilihannya. Jadi sistem sudah fasilitasi. Kalau nanti Bapak Ibu prosesnya penunjukan langsung secara manual, ya artinya nanti selesainya sampai berkontraknya, baru nanti Bapak Ibu melakukan pencatatannya. Baik itu kontraknya nanti 1 tahun atau cuma sekali 1 bulan, semua itu nanti Bapak Ibu lakukan pencatatan. Nah, ini contoh adalah memilih di pengadaan langsungnya, ya. Terus nanti pilih salah satu judul paket yang akan dilakukan pencatatan. Misalnya ini belanja barang persediaan barang konsumsi, ya. Berarti ini apa ini perangkat pendukung operasional, misalnya belanja makan minum, snack rapat misalnya. Nah, ini kan belanja ini 1 tahun anggarannya 60 juta. Artinya apa? Bisa saja per bulan diambil 5 juta, 5 juta, 5 juta sampai 12 bulan. Jadi rata-rata sebulan bisa saja nanti. Jadi kontraknya sekali, nanti penagihannya bisa per pesanan atau per bulan sesuai dengan kesepakatan di dalam kontrak. Saya contohkan ini. Nah, nanti akan muncul Bapak Ibu sekalian RUP-nya. Artinya mau nggak mau Bapak Ibu harus menginput RUP-nya. Ya, kementeriannya, satuan kerjanya, anggarannya tahun berapa, PPK-nya siapa, nama paketnya apa, nilai pagunya berapa, lokasinya di mana. Nah, ini Bapak Ibu nanti membuatnya semacam itu. Nah, ini juga artinya banyak pilihan nanti Bapak Ibu sekalian. Nah, yang sering terjadi adalah anggarannya tadinya 60 juta, ini kan 60 juta. Nah, dengan adanya kasus ini misalnya, ini sudah berkontrak, anggap aja ya, sudah berkontrak bulan Januari kemarin. Tiba-tiba anggarannya diblokir nih, tinggal separuh. Ya. Artinya apa? Anggarannya tinggal 30 juta ini. Fit 30 juta. Maka nanti Bapak Ibu bisa update RUP-nya dulu. Ya. Anggarannya tinggal berapa. Ya, disesuaikan ketika ada pemblokiran atau pemotongan anggaran. Setelah nanti selesai ada pemotongan anggaran selesai, nanti RUP-nya disesuaikan. Nanti Bapak Ibu bisa tinggal melakukan update rencana pengadaannya. Ya, update rencana pengadaannya. Jadi yang tadinya 60 karena ada pemotongan, jadi nanti diupdate akan berubah jadi 30 juta. Nah, itu nanti Bapak Ibu tinggal melakukan proses di updating di sini. Jadi atau bukan hanya berkurang, bisa saja nambah. Pak, tadinya 60 juta tiba-tiba jadi 120 juta, boleh tinggal update saja. Yang penting adalah RUP-nya diupdate dulu, datanya, nilai anggarannya, baru nanti Bapak Ibu update di fitur update rencana pengadaannya di sini. Oke. Nah, setelah berhasil nanti Bapak Ibu sekalian akan muncul ya kode paketnya, nama paketnya, jenis pekerjaan misalnya, metode pemilihannya pengadaan langsung, nilai pagunya 182 juta. Nah, di sini ada tambah realisasi. Kalau prosesnya itu langsung selesai ya sampai dibayar, artinya misalnya pekerjaannya hanya 1 bulan ya, maka nanti begitu BAST selesai sudah dibayar ya, sudah dibayar, Bapak Ibu tinggal tambah realisasinya. Ya.
Jadi kalau sudah dibayar. Tapi Pak, ini ada yang 1 tahun Pak. Nah, berarti nanti Bapak Ibu tambah realisasinya bisa diinput di akhir, ya, di akhir. Jadi tiap bulan kan ada tagihan misalnya 182 juta, berarti anggap aja sebulannya misalnya 12 juta ya. Maka nanti Bapak Ibu tambah per bulan 12 juta. Nah, berdasarkan kan ada tagihannya itu, ada tagihannya ya, ini tagihannya 12 juta masuk. Nah, Bapak Ibu tinggal tambah realisasinya. Kalau itu satu apa mau di breakdown sebulan. Atau Pak, kalau saya per bulan capek juga nih Pak, misalnya ya. Saya boleh nggak saya nanti rekap paling terakhir? Boleh. Jadi nanti ditambahkan realisasinya terakhir itu. Nanti bulan Desember misalnya. Cuma nanti kalau Bapak Ibu tumpuk sampai bulan Desember, kalau ada tagihan per bulan, itu nanti akan banyak sekali tagihan-tagihan yang nanti harus Bapak Ibu input. Nah, itu akan merepotkan. Kalau nanti Bapak Ibu per bulan, sebaiknya usahakan di akhir bulan atau di awal bulan itu tambahkan realisasi berdasarkan tagihan yang sudah masuk, yang sudah dibayar. Ya, jadi ini yang nanti Bapak Ibu perhatikan. Karena selama ini kelemahannya adalah teman-teman karena itu banyak sekali yang nggak melakukan pencatatan non tender nih, ya, ya karena wah udah selesai kok, udah dibayar, udah kan begitu bahasanya. Padahal di dalam sistemnya, di dalam regulasinya, di dalam indeks penilaian tata kelola pengadaan tadi, itu menjadi indikator penilaiannya. Jadi ini perlu bantuan Bapak Ibu sekalian untuk melakukan, terutama para PPK, untuk melakukan penginputannya. Ya, nah, pada saat Bapak Ibu memilih ini nanti ada ruang lingkupnya apa saja, sama status paketnya adalah statusnya masih draft. Ya. Nah nanti Bapak Ibu tinggal isi paketnya itu. Bukti pembayarannya apa? Bisa SPK, bisa kwitansi, bisa nota, bisa bond, ya. Di sini nanti tinggal pilih, ya. Artinya nanti nomor dokumennya ada nggak nomor dokumennya? Berapa tagihannya? 50 juta. Misalnya nggak bayar 50 juta. Tanggal rasanya tanggal berapa? Bapak Ibu artinya apa? Ini sudah dibayar, ya. Sudah dibayar berarti ada bukti kwitansinya tadi atau bukti tagihannya, ya. Nanti setelah lengkap disimpan, ya, setelah disimpan, nah, nanti baru nanti Bapak Ibu cari penyedianya, ya. Setelah diisi datanya, ya, nah, SPK-nya tadi baru nanti Bapak Ibu cari penyedianya, ya. Siapa penyedianya? Nah, penyedianya ini ditanya dulu, dia sudah punya akun LPSE belum, dia sudah punya akun data sikap belum? Kalau sudah, malah enak nih, tinggal paling cari namanya. Bahkan kemarin saya ada di salah satu apa? Salah satu kayak mall itu ya, toko belanja. Itu saya datang, saya mau belanja nih, saya belanja rak. Pak, ini kwitansinya atas nama pribadi atau nama kantor? Karena tahu saya tahu belanja mungkin wajah-wajah saya wajah orang kantoran. Masih pada ya. Ditanya, Pak ini buat kantor? Iya. Kalau pakai kantor, Pak, nah, nanti boleh nih, Pak. Ini ada langsung ada ini potongan pajaknya, ini ada fakturnya begitu. Mereka menawarkan begitu sampai gitu. Ya. Nah, artinya apa? Kalau memang dia sudah punya data sikap, begitu nanti dapat kwitansinya atau struknya dari mall atau toko belanja tadi, Bapak Ibu tinggal cari data sikapnya, nama penyedianya siapa. Tapi kalau tokonya itu belum pernah dia berboro-boro punya akun LPSC, ya, Bapak kalau mau beli silakan, kalau enggak ya kan gitu bahasanya. Ya, kita beli warung, beli eh, nasi kotak untuk apa namanya rapat misalnya, tidak ada dia nggak punya akun, ya nanti Bapak Ibu boleh memilih data non sikap. Jadi ini adalah kemudahan di dalam proses pencatatannya. Ya. Nah, ini nanti akan muncul nama penyedianya kalau memang dia sudah punya di data sikapnya. Tinggal pilih yang mana yang sebagai mitra pembelian kita tadi. Ya, nah nanti akan muncul semacam ini. Nah, di sini Bapak Ibu uploadlah bukti tagihan tadi. Upload bukti tagihannya tadi. Sorry, bukti kwitansinya tadi, bukti pembayaran tinggal upload, scan, upload.
Jadi artinya kalau kita melakukan semacam ini akan memudahkan kita tidak terlalu numpuk di akhir tahun. Kalau memang itu nanti pembayarannya per bulan. Nah, setelah itu akan tampilannya ya di sini maka akan muncul nih jenis realisasi tagihan pertama 50 juta. Nilai pagunya 180. Berarti kan baru ketarik nih 50 juta. Bulan kedua tarik lagi 50 juta dan seterusnya begitu. Tinggal tambah realisasi, tinggal tambah realisasi. Nah, jangan lupa Bapak Ibu juga untuk menginput nilai PDN, nilai usaha mikro kecil, sama tanggal paket selesainya. Tujuannya apa? Ini nanti data sebagai data capaian P3DE-nya. Nanti akan tertarik di data LKPP Big Book-nya. Ya. Jadi ini artinya mohon nanti Bapak Ibu juga untuk mengisi datanya. Nah, berikutnya artinya setelah mengisi datanya, kalau memang paket itu sudah selesai, ya tinggal Bapak Ibu selesaikan. Nah, ada beberapa masalah adalah di sini, Pak, begitu saya mau nambah, nggak bisa, Pak. Fiturnya hilang nih. Nah, ini kan fitur tambahnya hilang. Kalau tadi kan ada fitur tambah nih, tambah realisasi ya. Nah, begitu sekarang fitur realisasi ini nggak ada. Kenapa? Karena fiturnya udah terkunci, Pak. Tanggal paket selesai. Nah, nanti di sini Bapak Ibu tinggal ubah tanggal, misalnya terakhir sampai tanggal 28 Februari, maka nanti begitu Bapak Ibu ubah ke tanggal 28 Februari, maka nanti Bapak Ibu akan muncul tambah realisasinya. Jadi ingat kalau nanti kok nggak bisa dirubah lagi ya, ini udah terkunci nih. Nah, Bapak Ibu harus ubah di tanggal selesainya ini. Nanti otomatis Bapak Ibu udah bisa menyelesaikan menambah realisasi baru. Nah, dan nanti terakhir Bapak Ibu lihat di status paketnya ya ini tadi ubah tanggalnya. Nanti Bapak Ibu lihat paket sudah selesai. Artinya sederhana banget. Hanya Bapak Ibu hanya memerlukan waktu untuk menyempatkan waktu untuk melakukan penginputan di data apa namanya di data pencatatan non tender. Selesai Bapak Ibu sekalian. Data inilah yang tadi yang nanti akan bisa di yang melaksanakan ini. Nah, oh pemeliharannya tadi oleh bengkel Matuari Waya. Ini teman-teman LSM mau iseng aja. Nah, benar nggak? Ada bengkelnya nggak? Nah, gitu. Ini artinya nggak apa-apa. Itu memang transparansi. Jadi nggak ada lagi hal-hal yang kita tutupin. Kalau zaman dulu nggak, kan kita tutup aja jadi orang nggak tahu. Tiba-tiba jadi aja barang. Nah ini harapannya transparansi inilah yang diinginkan oleh LKPP sehingga benar-benar data kita ini data yang bisa dipertanggungjawabkan transparan sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa. Ya, itu adalah yang tadi karena manual baru dilakukan pencatatan. Nah, kalau memang tidak, berarti Bapak Ibu harus pilih yang satu lagi adalah pengadaan langsung yang secara transaksional, artinya melakukan melalui sistem. Ya. Nah, artinya harapannya apa? Transparansi, terbuka, tercatat secara elektronik. Kalau Bapak Ibu sudah melakukannya lewat SPSS yang non-tender yang transaksional, maka Bapak Ibu tidak perlu menginput kayak tadi itu. Ya, tidak perlu menginput berapa realisasinya. Nah, ya, nanti hanya menginput di e-kontraknya saja. Artinya apa? Kemudahan lagi. Apalagi kalau dengan Bapak Ibu lihat di katalog versi 6, itu malah e-kontraknya sudah basis digital. Nah, artinya semakin mudah di dalam prosesnya. Jadi semua transparan, terbuka, akuntabel, dan tercatat secara sistem. Jadi itu menjadi sebuah garis lurus antara rencana sampai nanti serah terima barang, sampai pembayaran, bahkan sampai nanti terkait dengan outcome barang tersebut. Oke, pengadaan langsungnya. Nah, ini sebenarnya yang di atas tadi kan ada pilihan, salah satu adalah pengadaan langsung. Nah, kalau kita bicara pengadaan langsung, oke, saya ulangi lagi. Ketika bicara pengadaan langsung, pasti ada proses Bapak Ibu sekalian. Ya, ada perencanaan pengadaannya, ada persiapan pengadaannya, ada persiapan pemilihan, pelaksanaan kontrak sampai dengan serah terima. Jadi pengadaan langsung kita itu mau nggak mau prosesnya semacam ini, mulai dari identifikasi sampai nanti RKKL atau RKA-nya, RKPD-nya disetujui, nanti setelah siap PPK nyusun spek HPS rancangan kontrak nanti diserahkan ke PP, PP melakukan proses pemilihan, melakukan review dan seterusnya.
Setelah itu nanti PP melakukan proses pemilihan, memanggil. Nah, ini yang nanti menjadi masalah adalah ketika pejabat pengadaan melakukan proses pemilihan penyedia, siapa yang dipanggil? Nah, penyedia yang mana yang diundang? Nah, ini yang akan menjadi tanggung jawab pejabat pengadaan. Nah, selama ini banyak kan adalah penyedia-penyedia ini adalah dari PPK, dititipin PPK, titipin ini ya penyedianya ya udah ditunjuk itu sama PPK ini ya pakai penyedia ini ya. Padahal secara ketentuan dan kewenangannya adalah dilakukan oleh teman-teman pejabat pengadaan. Nah, artinya apa? Pejabat pengadaan itu harus punya list, sudah punya data penyedia ya di wilayahnya tersebut, mana penyedia yang punya yang jasa konsultan, mana penyedia pekerjaan konstruksi, mana penyedia yang jasa lainnya, mana penyedia pengadaan barang. Nah, artinya harusnya UKBBJ membentuk database database penyedia, database penyedia yang nanti dasar pejabat pengadaan itu memilih. Nah, database penyedia itu nanti Bapak Ibu harus dinilai kinerjanya penyedianya. Seandainya sikap kita sudah bisa memonitor, memplot ya per kategori tadi, per wilayah tadi, persatuan kerja tadi, per OPD tadi, oh itu luar biasa. Nah saat ini kan belum. Kenapa? PP ini bingung nih. Kalau PP-nya udah biasa, udah kenal banyak penyedia, clear tuh. Kamu ya, kamu kan. Enggak. Nah ini juga ada konflik ini antara PPK dengan PP-nya. Siapa sih sebenarnya yang memilih penyedia itu? Ya, secara ketentuannya adalah pejabat pengadaan. Ini juga nanti ya. Nah, pastikan Bapak Ibu ketika memang Bapak Ibu proses pengadaannya, buat teman-teman pejabat pengadaan cek dulu ada SOP-nya enggak. Di KPB-nya sudah difasilitasi SOP-nya enggak. Tolong pedomani SOP ini. Terkait dengan persyaratannya, data dukungnya, tolong semuanya pedomani. Tujuannya apa? Untuk mengamankan teman-teman pejabat pengadaan. Ya, tolong dicek kembali SOP-nya. Ya, karena SOP itu disesuaikan dengan ruang lingkup masing-masing. Nah, ini kalau SOP-nya di atas antara 50 sampai 200 juta atau yang menggunakan SPK. Dibuatlah semacam ini. Ya. Sedangkan kalau SOP-nya kalau pengadaannya di bawah 50 juta yang beli langsung seperti apa? Nah, ini kita harus atur ini. Tujuannya biar jelas karena proses pengadaannya di posisi mana ini. Nah, ini kami atur semacam ini. Tujuannya apa? Biar proses sekali lagi kita niatkan adalah proses pengadaannya itu semakin baik, tercatat, transparan, akuntabel semacam ini. Ya, nah, tadi artinya kita harus punya pedoman selain regulasi-regulasi yang tadi, standar operasionalnya harus kita lakukan. Nah, kalau kita lihat tahap tadi itu ya mulai dari perencanaan, persiapan pengadaannya, persiapan pemilihannya, pelaksanaan kontraknya, siklus yang mau nggak mau itu mau Bapak Ibu harus melakukan ini. Dan tahapan-tahapan inilah yang nanti harus Bapak Ibu pedomani sebagaimana SOP yang tadi sudah saya contohkan tadi. Oke. Ketika bicara pengadaan langsung, kalau kita rujuk di Perpres 16 tahun 2018 di pasal 1 ayat 40 dan pasal 1, pengadaan langsung barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya merupakan metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya bernilai paling banyak 200 juta. Ya, ini di luar Papua ya. Pengadaan langsung untuk jasa konsultansi adalah bernilai paling banyak 100 juta rupiah. Nah, siapa sih pejabat pengadaan? Nah, pejabat pengadaan adalah pejabat administrasi, pejabat fungsional, pejabat personal yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan atau EPODC. Nah, saat ini terkait dengan pengembangan SDM bahwa saat ini kan diwajibkan seluruh proses pengadaannya dilakukan oleh pejabat fungsional. Nah, ini kalau memang sudah memenuhi target minimal 60% daripada pemenuhan CLPBJ. Nah, kalau teman-teman di OPD mungkin lebih lebih ini ya, karena di dalam satu wilayah kabupaten gitu ya, artinya pejabat pengadaannya mobile. Di kami ini agak susah. Kenapa? Satker kami ada di Aceh, satker kami ada di Papua, saat ada di Bitung, ada di
mana lagi itu? Artinya banyak satker ini. Nah, pejabat pengadaan ini kan posisinya saat ini kedudukan di KPPJ. Nah, ini artinya lumayan rumit untuk teman-teman di kementerian ketika memang banyak satuan kerja, apalagi Kemenkum, terus Kementerian Pendidikan dan seterusnya itu. Tapi artinya ketika memang sudah dipenuhin, mau nggak mau nanti prosesnya harus dilakukan, wajib dilakukan oleh pejabat fungsional. Oke, nah, oke, kita mulai dari perencanaan pengadaan langsung. Pasti ada, harusnya dari awal adalah identifikasi kebutuhan. Setelah kita butuh apa, baru nanti ini masuk kategori belanja barang, belanja jasa, atau belanja modal, atau belanja hibah. Ini masuk kategori barang apa jasa. Ini cara pengadaannya melalui penyedia atau swaklola. Melalui tender, purchasing, pengadaan langsung atau seperti apa. Kapan mau dilaksanakan, biaya berapa, apakah sudah LUP-nya sudah diumumkan. Artinya adalah ini proses yang Bapak Ibu harus dilakukan. Saat ini kalau kondisi sekarang, DIPA atau DPA-nya kan sudah disahkan. Artinya sudah disahkan dan Bapak Ibu sudah ngumumin RUP, berarti proses satu sampai nomor 5 ini nanti Bapak Ibu berarti sudah ada itu. Nah, yang selama ini kan banyak ya, artinya teman-teman ini tidak ada melakukan ini nih secara administrasinya. Tapi tahu ujuk-ujuk muncul aja RUP-nya. Nah, ini yang saat ini terjadinya. Ya, oke, nggak apa-apa. Kita bicara terkait dengan pengadaan langsungnya. Nah, kita lihat di sini pengadaan langsung RUP-nya. Nah, persiapannya kapan? Ya, kapan mulai? Artinya dapat dilaksanakan setelah RKKL atau RKPD-nya disetujui DPR atau DPRD. Jadi, untuk pengadaan yang pelaksanaan kontraknya dimulai awal tahun, teman-teman artinya sudah prosesnya mulai Desember. Contoh, jasa cleaning service, jasa kebersihan, walaupun nilainya cuma 200 juta, Bapak Ibu harus mulai itu, mulai Desember. Kalau pengadaan langsungnya, ya disiapkan PPK nyiapkan HPS spek rancangan kontrak, sampaikan ke pejabat pengadaan mengundang uh, apa namanya penyedia jasa outsourcingnya. Nah, tadi itu misalkan begitu mengundang, siapa yang harus diundang ini? Nah, itu kan artinya harus ada data yang nanti harus Bapak Ibu teman-teman pejabat pengadaan harus punya namanya database penyedia lokal yang sudah berkinerja baik semacam. Nah, begitu sudah artinya sudah RUP-nya sudah jadi. Nah, Bapak Ibu harus siapkan nih buat PPK-nya ini. Siapkan RKKL, dokumen perencanaan pengadaan, KKL atau RKPD-nya ada Pak. Yang banyak itu yang belum banyak itu adalah dokumen perencanaan pengadaan. Nah, terus ada review, tahapannya adalah review dan penetapan speknya, nyusun dan menetapkan HPS-nya, nyusun rancangan kontrak. Pengadaan langsung ini dikasih uang muka enggak? Berapa sih uang mukanya? Oh, 30%. Boleh di atas 50%. Nah, itu lihat nanti di dalam ketentuannya. Nah, artinya di dalam nyusun spek APS Bapak Ibu juga dapat dibantu oleh tim ahli, tenaga ahli, teman-teman JFBJ, tim pendukung atau tenaga pendukung. Nah, semua itu artinya Bapak Ibu harus sudah siapkan. Nah, kapan persiapannya? Ya, setelah RKKL atau RKPD-nya disetujui DPR atau DPRD, atau tadi itu yang sudah saya sampaikan di atas. Langkahnya apa? Review dulu, review speknya, yang di apa pada saat nyusun RKA itu kan muncul tuh TOR atau KK-nya di review dulu speknya sesuai enggak? Karena muncul banyak kasus Bapak Ibu sekalian, pada saat nyusun anggaran dulu belinya spek A, merek A. Begitu di persiapan pengadaan, wah ini barangnya nggak ada, jadi spek B. Begitu di pemilihan, jadi spek C ditawarin penyedia. Begitu di kontrak, ternyata spek C nggak ada, diganti jadi spek D. Nah, ini artinya hal-hal ini perlu nanti menjadi perhatian mulai dari proses reviewnya. Ya, review tadi menjadi hal yang penting sebelum kita melakukan penetapan speknya atau KK-nya, habis itu disusun harganya. Ya, disusun ditetapkan HPS-nya, disusun rancangan kontraknya, dan ditetapkan rancangan kontraknya. Kalau dikasih uang muka, kalau memang pakai jaminan, ya silakan. Tapi selama ini untuk pengadaan langsung itu tidak diminta jaminan.
Kecuali belanja barang, nanti ada namanya sertifikat garansi. Ya, ya semacam itu. Oke, nah ini mungkin teman-teman bisa membaca sendiri apa itu review speknya, tujuannya, prosesnya, penetapannya, ya, bagaimana penetapannya, terus HPS itu tujuannya apa, prosesnya seperti apa, bagaimana penetapannya, PPK pada saat menyusun HPS-nya, prosesnya seperti apa, ya, penetapan seperti itu, dokumentasinya. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian mengingatkan kembali, nanti kalau nilainya di bawah 10 juta, nanti Bapak Ibu tidak perlu menyusun HPS. Atau untuk pengadaan yang melalui processing, Bapak Ibu nggak menyusun HPS, tapi menyusun referensi harga. Terus untuk tender integrasi nanti Bapak Ibu tidak perlu ATS. Ya, ini rancangan kontraknya, rancangan SPK-nya ya. Bapak Ibu harus juga dirancang karena ternyata banyak sekali apa namanya paket-paket pengadaan langsung itu SPK-nya copy paste aja. Hmm. Padahal di situ itu harus ada itu, klausul kan ada lampiran depannya itu terkait dengan tagihan segala macam nilainya, tanda tangan para pihak. Nah itu kan ada lampiran umum itu. Nah, nah itu harusnya nanti Bapak Ibu pedoman itu bagaimana mekanisme pembayarannya, dendanya seperti apa. Nah itu harus di addendum tolong dikoreksi karena itu kalau copy paste doang nanti banyak sekali klausul-klausulnya nggak sesuai. Begitu ada masalah di pengadaan langsung nanti akan menjadi permasalahan berikutnya. Harapannya sih tidak akan walaupun sampai ini jarang sekali ya kasus pengadaan langsung bermasalah tapi ada risiko-risiko yang nanti harus Bapak Ibu tanggung semacam itu. Ya, setelah selesai nanti artinya BPK sudah punya namanya dokumen persiapan pengadaan dan penetapan lembar ringkasan rancangan kontrak misalnya semacam itu. Ya, setelah siap baru nanti dikirim ke BPK, kirim ke pejabat pengadaan. Sekedar contoh saja ini ya, nah, bentuk memo atau surat. Nanti artinya nanti sekedar ilustrasi aja, nama paket, satker, tahun, lokasi, apakah produk dalam negeri, usaha kecil apa enggak, pratiba apa enggak, sumber dananya, nilai pagunya, waktunya kapan, apakah sudah dilampirkan KK, spek, HPS, rancangan konten dan seterusnya. Ini adalah sekedar resume resume proses dokumen persiapan pengadaannya. Nah, nah, begitu dikirim pejabat pengadaan, tolong dicek kembali pejabat pengadaan. Karena kadang sering-sering pengadaan langsung itu dianggap sepele. Ya udah nanti taruh itu. Padahal harusnya tolong dicek kembali kelengkapan mulai spek, APS, rancangan kontrak. Apakah sudah dikirim semua enggak? Nah, kalau teman-teman sudah pakai aplikasi lebih enak lagi. Ya, artinya nanti dicek kembali itu pejabat pengadaan nih kerjanya. Checklist udah ada. Kenapa? Ini untuk menjaga risiko-risiko suatu saat ketika ada masalah, oh ternyata dokumennya nggak ada, gitu. Ya, langkah teman-teman apa pejabat pengadaan? Nah, ini yang ya ini udah menurut saya udah 70 sampai 80% pejabat-pejabat pengadaan itu sudah melakukan review atas dokumen persiapan pengadaan. Mulai dari speknya, ya, memastikan nilai TKDN-nya, SNI-nya, HPS-nya, rancangan kontraknya, dokumennya. Nah, jadi kalau zaman dulu kan enggak ya, begitu dikasih ya udah proses saja tanpa pernah melakukan review. Tujuannya padahal pejabat pengadaan itu adalah bagian quality control daripada usulan dari PPK. Koreksi dulu ini. Oh ini nggak sesuai nih. Ini kok nggak ada TKD-nya nih. Nah itu artinya, oh ini kan harusnya SNI sebenarnya. Review itulah yang nanti Bapak Ibu sebagai dasar untuk bisa menolak ya, bisa menolak kalau di dalam SE 8 tahun 2024 itu adalah bisa menolak ketika usulan dari BPK-nya tidak sesuai dengan renjanya, renstanya ya, nah, itu bisa menolak itu. Ya, walaupun sekarang ya kita sih tidak ingin ada penolakan antara PPK dengan PP-nya. Tapi selama koridor-koridor itu terpenuhi dan semua tercatat di dalam berita acara review tadi, harapannya nanti apa namanya ini bisa dipedomani sehingga apa?
pejabat pengadaan ya satu untuk mengamankan PPK, mengamankan organisasi, mengamankan diri sendiri. Jadi artinya apa? Administrasinya ditata benar karena selama ini administrasi yang bermasalah, dirapikan, ada checklistnya. Nah, sifatnya review oleh pejabat pengadaan ini adalah memastikan atau mengusulkan, Pak, ini kan udah ada TKDN, Bapak kenapa nggak milih yang TKDN? Nah, itu menjadi pertanyaan. Yang kedua, nggak usah berantem nih, karena masing-masing punya kewenangan. Yang nyusun spek siapa kewenangannya? Yang nyusun HPS siapa kewenangannya? Nah, kita sebagai pejabat pengadaan, kewenangan kita apa? Hanya review, memastikan, mengusulkan. Ya, nah, yang berikutnya adalah ya cek kembali SOP-nya seperti apa. UKBBJ kan yang sudah dibentuk kan menyusun SOP seperti yang saya contohkan tadi. Nah, setelah itu baru nanti dibuat berita acara reviewnya. Jadi pejabat pengadaan itu checklist nih. Ini ke masing-masing kewenangannya. Ini sekedar contoh saja berita kan gitu ya. Ini sekedar contoh. Tadi mulai dari spek, anggarannya ada enggak? Jangan-jangan pada nah, itu yang perlu perhati-hatian. Analisa pasarnya. Apakah kalau konstruksi ada identifikasi bayar. Nah, nanti di sini adalah tanda tangan pejabat pengadaannya dan nanti tanda tangan PPK-nya atau tim yang membantu PPK di dalam pada saat diskusi terkait dengan review ini. Setelah itu pejabat pengadaan apa? Menetapkan persyaratan kualifikasinya, ini KBL-nya berapa, ya, ya. Apakah perlu persyaratan teknisnya seperti apa, ya? Apakah perlu persyaratan keuangan nggak? Ini artinya ini secara ketentuannya, tapi walaupun pengadaan itu dilakukan secara sederhana, tapi tetap Bapak Ibu hati-hatian. Terus penyusunan jadwal. Nah, pejabat pengadaan, oh ini kalau jadwalnya memang tidak diatur, ya tidak diatur berapa lama dia harus ngupload, berapa lama. Yang hati-hati adalah karena sering pejabat pengadaan itu karena tidak diatur waktunya, jadi prosesnya Pak, pengumuman ya sampai penetapan pemenang itu cuma 1 hari. Ada juga hari ini ya jam segini pengumuman, jam segini penyedia ngupload, jam segini penyedia evaluasi, jam segini PPK kontrak, penetapan pemenang jam segini, jam 5, jam 3 itu PPK kontrak. Ada juga begitu. Tolong kehati-hatian ya. Walaupun tidak diatur, artinya apa? Pemberian kesempatan untuk penyedia untuk mengupload itu apa artinya diberikan kesempatan yang minimal 1 hari ya. Hari ini pengumuman, besok penyedia ngupload ya. Sorenya kita bahas sampai jam 1 ya. Sorenya kita evaluasi, besoknya penetapan kan begitu. Artinya tapi memang tidak diatur secara ketentuannya, tapi Bapak Ibu sebaiknya diberikan waktu yang wajar. Ya, setelah nanti sudah mengatur waktunya, pejabat pengadaan nanti menyusun dokumen kualifikasi dan menyusun dokumen pengadaan langsungnya. Ya, nah ini Izin Pak nanti Fidi, dokumen. Ya, habis waktunya. sudah habis waktunya dan Oke, boleh boleh minta 3 menit kita lagi ya. Ya, silahkan Pak Fidi. oke. Yang harus dipastikan Bapak Ibu sekalian untuk pejabat pengadaan, ini ada ketentuannya. Pejabat pengadaan begitu dapat dari PPK, HPS, ya, nanti Bapak Ibu pejabat pengadaan mencari informasi dan harga antara lain melalui bahasa kalau teman-teman dulu ada harus nyari pembanding. Jadi pejabat pengadaan itu harus nyari nih. Begitu ada, oh ini beli laptop. Nah, pejabat pengadaan, begitu ada data HPS-nya PPK, nanti pejabat pengadaan harus mencari. Nah, ada poin berikutnya ada dalam hal informasi tersedia, pejabat membandingkan paling sedikit. Kalau memang tidak tersedia, nah artinya kan kalau tersedia berarti Bapak Ibu punya 2 data ini, pejabat pengadaan punya data, PPK punya data, nanti data itu yang dipakai untuk dasar negosiasi. Tapi kalau memang Bapak Ibu pejabat pengadaan tidak ada, tolong nanti dibuatkan berita acara bahwa pejabat pengadaan tidak mendapatkan informasi tersedia terkait dengan harga dan kualitas barang tersebut. Tanda tangan saja. Ya karena memang nggak sempat mencari kan gitu. Karena dalam hal tersedia informasi.
ya. Nah, ini yang mungkin selalu diingatkan teman-teman. Selama ini nggak ada itu. Karena suatu saat kalau di auditor nanya, inspektorat nanya, mana harga pembandingnya? Nggak ada. Nah, kalau memang nggak ada, dibuat aja berita acara memang nggak ketemu. Gitu. Tapi kalau ada, itu nanti harus dilampirkan. Nah, ini yang nanti tolong diingatkan teman-teman pejabat pengadaan, ya. Oke. Nah, ini saya udah ini. Yang pasti di sini proses alurnya adalah mengundang satu pelaku usaha yang diyakini mampu. Nah, repot ini buat pejabat pengadaan. Mana yang dinyatakan mampu itu? Siapa ini? Sama kasus kayak katalog. Menunjuk dia itu apa? Dasarnya apa? Makanya nanti sebaiknya Satker atau PD atau UKPBJ mempunyai database penyedia-penyedia yang diyakini mampu di sini. Data penyedia itu yang sudah dinilai kinerjanya penyedianya. Ya, artinya dia kinerjanya bagus, sudah pernah berkontrak di OPD yang A, B, C, D. Artinya kita punya database itu. Itu yang kita undang. Nah, gitu. Kalau kita nggak punya data, susah. Akhirnya apa? Yang minta apa? Ini PPK nih penyedianya ya, kamu pakai ini ya, pakai ini ya, kan gitu. Akhirnya kan kita yang diintervensi. Padahal itu adalah haknya pejabat pengadaannya. Oke, oke. Nah, kalau belanja di bawah 50 juta, yang cukup dengan kwitansi atau bukti pembelian, Bapak Ibu, di sini adalah pejabat pengadaan melakukan pemesanan. Saya pesen ya nasi bungkus 500 box misalnya. Udah cuma pesan doang pejabat pengadaannya. Begitu warung tadi datang ke BPK-nya, ngirim barangnya, yang nerima adalah siapa? BPK-nya. Nah, nanti begitu BPK ada kwitansinya, tanda tangan di belakang, dibayar itu sama BPK. Nah, ini adalah kalau dibawa belanja di bawah 50. Nah, kalau memang pejabat pengadaan tidak memungkinkan, maka di sini pejabat pengadaan dibantu oleh tenaga tenaga pendukung atau didelegasikan ke siapa yang akan belanja. Ya, ini catatan-catatan saja nanti Bapak Ibu sekalian untuk pengadaan langsungnya. Nah, sorry. Penyedia tidak wajibkan mengisi isian kualifikasi apabila menurut pertimbangan pejabat pengadaan pelaku usaha dimaksud memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan atau terkualifikasi dalam sikap. Kalau sudah sikap, Bapak Ibu nggak untuk minta lagi kualifikasi. Kalau pengadaan langsung yang menggunakan cukup surat penawaran dan penawaran harga untuk pekerjaan konstruksi paling banyak 50 juta. Jadi di bawah 50 juta nanti nggak perlu rinciannya, cukup dengan surat penawaran dan penawaran harganya saja. Terus pengadaan langsung yang dengan menggunakan surat penawaran dan penawaran dia dilakukan untuk jasa konsultan di bawah 25 juta. Nah, jadi nggak terlalu bertele-tele ya. Nah, terus tetap Bapak Ibu nanti pejabat pengadaan harus melakukan koreksi aritmatika, evaluasi penawaran, administrasi teknis, kualifikasi, evaluasi penawaran, pembuktian, klarifikasi teknis dan negosiasi. Nah, yang selama ini selalu menjadi catatan saya, pejabat pengadaan kalau melakukan klarifikasi dan negosiasi itu paling maksimal adalah 5%. Kadang-kadang paket 200 juta, negonya cuma 500.000 dapatnya. Paket 200 juta, negonya paling tinggi 1 juta, 1,5 juta. Nah, ini tolong nanti perhatikan dengan referensi yang sudah disusun oleh BPK atau HPS yang sudah disusun BPK atau data harga baru yang sudah dicari oleh pejabat pengadaan. Oke, nah ini proses kontrak, nanti detailnya, berarti urusannya jadi BPK-nya, serah terima termasuk pemeliharaan. Nah, ini adalah di proses pemilihannya menggunakan aplikasinya, yang tadi ini catatan saja. Nah, begitu sudah proses pengumuman, nah berita acara, nah, sudah by system juga sudah ada, terus nanti memo atau dari PP ke pejabat pengadaannya. Jangan lupa dilampirkan summary report. Nah, data inilah Bapak Ibu yang tadi itu transparan, akuntabel, tercatat secara elektronik. Jadi kalau yang tadi yang pencatatan itu Bapak Ibu menginput secara manual, kalau yang secara elektronik otomatis nanti akan tercatat secara sistemnya. Jadi kalau saya secara pribadi lakukan secara elektronik karena akan memudahkan. Bahkan pernah pengalaman, saya punya pengalaman, ada hampir 200 paket Bapak Ibu sekalian, hampir 170-an paket saya lakukan secara elektronik. Tidak lakukan secara manual, tahun 2017 kalau nggak salah itu. Saya jadi pejabat pengadaan 2017 atau 2018 saya pejabat pengadaan,
Tidak, saya sampaikan dari awal ke PPK-nya. Saya tidak mau secara manual, kecuali titik tanda tertentu tadi. Yang lainnya saya proses secara elektronik. Oh, waktu itu penyediaannya komplain juga itu. Karena biasanya selama ini kan manual. Bahkan zaman dulu itu yang membuat kita itu dikasih kop surat kan. Oh, kita yang ngerjain semuanya. Penyedia tinggal menerima duitnya saja. Itu kan dulu. Mengerjakannya kan dulu itu. Nggak bisa waktu itu. Oh, saya diprotes. Ya sudah, kalau nggak mau juga nggak apa-apa saya gitu. Akhirnya nurut itu, Pak. Semuanya pakai sistem. Nah, artinya apa? Dalam rangka apa? Ya, prosesnya, transparansinya. Saya nggak perlu mencatat lagi karena semua datanya ada di dalam proses secara transaksionalnya ini. Ya, semua bisa melihatnya. Nah, jangan lupa terakhir adalah mengisi e-kontraknya. Ya, begitu sudah selesai, mulai dari SPPWJ sampai nanti penilaian kinerja penyedia. Terima kasih, Mas Didi. Mohon maaf terlalu panjang materinya. Solidnya banyak, tapi saya ambil singkat-singkat saja. Oke, makasih. Ya, terima kasih banyak Pak Vidi, luar biasa. 88 slide halaman Bapak Ibu selesai disampaikan kurang lebih 40 menit itu loh. Sangat ngebut sekali Pak Vidi. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat mengikuti ya dan jika ada hal-hal yang perlu disisihkan bisa langsung disampaikan ini. Untuk yang tidak mau ketinggalan ini Pak Andreas sudah mengajungkan tangan ya tidak lama-lama disilakan Pak Andreas kita masuk sesi diskusi. Terima kasih kesempatan Pak Didi. Izin. Siap. Selamat siang Pak Vidi. Yes, siang. Ya, selamat siang Pak. Siap, Pak. Oke. Pak, izin mau bertanya, mungkin lebih rigid Pak, di pasal berapa dalam peraturan atau regulasi apa ya Pak, nih pengaturan non-tender ini Pak, pengaturan pencatatan non-tender, karena di Perpres saya tidak temui Pak, baik 16 maupun 12, dan di PRM LKPP 12 tahun 21. Izin Pak, itu saja pertanyaan kami, terima kasih. Baik, Pak. Eh, baik. Mas Didi, saya langsung jawab. Silahkan Pak, langsung Pak. Ya, di kalau saya di sini, Pak, saya coba lihatkan di sini ya. Sudah. Ya, di sini sebenarnya sorry, sorry. Secara regulasinya secara umum tidak ada, Pak. Begini, kalau kita lihat di dalam Perpres 16 di pasal 3 di sini, sebentar saya masukkan. Nah, di sini Pak, kalau Bapak baca di sini, pelaksanaan pengadaan barang atau jasa melalui penyedia dilakukan melalui aplikasi SPSC dan sistem pendukungnya. Artinya, regulasi besarnya ada di sini, Pak. Nah, artinya apa? Harusnya semua itu prosesnya elektronik. Tapi LKPP melihat itu tidak mungkin semuanya bisa dilakukan elektronik. Karena tadi itu ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan dulu baru nanti proses administrasinya mundur nih. Kan zaman dulu kan begitu. Walaupun secara ketentuan kan harusnya administrasi dulu baru pekerjaannya. Tapi kan realnya kita di lapangan, lu kerjain dulu itu, nah, baru administrasinya. Nah itu kan banyak kasus ya terjadi tadi saya contohkan. Nah selain ada di regulasi tadi Pak, ada namanya di panduan Pak ya di Inaprok itu ada panduan pengadaan langsung, ada panduan itu termasuk menjadi regulasi, Pak. Jadi panduan penggunaan SPSC itu menjadi regulasi terkait dengan pencatatan non tender tadi, Pak. Ya, idealnya memang harus secara perpresnya harus secara elektronik, tapi dari situ ada SPSC dan sistem pendukungnya. Ya, sistem pendukung ada sirup dan seterusnya. Nah, SPSC-nya itu sama LKPP sudah dibagi itu, Pak. Ada tender, ada non tender, ada pencatatan non tender, pencatatan swakelola, sama pencatatan darurat. Secara regulasi itu tertulis, wah non tender nggak ada Pak, hanya di situ. Tapi secara nanti jadi panduan panduan EPROC ya katalog EPROC versi 4.5 itu adalah termasuk menjadi regulasinya Pak. Gitu Pak Andreas ya. Jadi ngambilnya di situ. Tertulisnya tidak ada tapi termasuk menjadi bagian daripada panduan SPSC itu
itu belum masuk regulasi terkait dengan pencatatan non tender begitu Pak. Kurang lebih begitu Pak Andreas. Ya, terima Cukup, kasih Pak cukup Vidi. Pak Andreas. Izin Pak. Jadi Ya, memang menarik sih Pak. Jadi takutnya menjadi ambigu dan anomali nanti Pak bagi teman-teman yang apa ya istilahnya menggampangkan atau shortcut udah terlanjur melakukan pengadaan tanpa melalui pejabat pengadaan sehingga dia langsung pembayaran oleh PPK. mm, Nah, mungkin saran saya atau masukan atau sebaiknya LKPP mengakomodir pencatatan non tender dalam Perpres yang nanti perubahan Perpres sehingga ya, bisa menjadi legal standing buat teman-teman yang punya shortcut atau tidak melalui yang seperti Bapak sampaikan atau yang mempunyai justifikasi seperti penunjukan langsung apa tadi keadaan darurat. Saya setuju itu Pak. Tapi di luar itu sebaiknya tidak digampangkan atau jadi shortcut jadi pencatatan non tender. Terima kasih Pak. ya. Ini muncul banyak kasus ya Pak, bahwa proses pengadaan ya, di beberapa kasus daerah itu muncul PPK belanja sendiri ya, ya belanja sendiri ya, yang tidak melalui pejabat pengadaan kan muncul kasus begitu ya Pak. Ya, eh, kalau kita lihat ketentuan saat ini kan PPK boleh belanja sendiri kalau belanjanya lewat e-purchasing di atas 200 juta. Ya, Ketika di bawah 200 juta itu tidak boleh belanja, yang belanja adalah pejabat pengadaan kecuali belanja di bawah 50 juta Pak. Itu di dalam PLM 12 itu ada klausul bahwa belanja di bawah 50 juta pejabat pengadaan itu dapat mendelegasikan ke siapa yang akan melakukan belanja. sepakat. Ya, artinya itu. Nah, yang kita lakukan artinya, ya regulasinya mudah-mudahan itu akan mengakomodir. Yang kedua adalah kita harus mensosialisasikan kepada pengguna ini, para OPD-OPD ini. Ya kadang itu Pak, kadang-kadang ya artinya itu yang nanti harus kita sosialisasikan ketentuan-ketentuan itu. Karena ada beberapa kasus pejabat pengadaan nggak mau tanda tangan Pak prosesnya. Karena nggak pernah melakukan itu. Tiba-tiba disodorin, itu kan banyak kasus ya. Tiba-tiba sodorin belanja laptop 70 juta ini. Nggak pernah belanja, pejabat pengadaan nggak pernah klarifikasi, nggak pernah negosiasi, lu tanda tangan deh. Kan gitu. Nah, kalau di kami sudah nggak mau, Pak. Kami nggak akan memproses itu, Pak. Silakan. Kayak gitu. Artinya komitmen di teman-teman UKBBJ, teman-teman pejabat pengadaan terutama di fungsional. Makanya kalau nanti teman-teman itu yang proses pengadaannya sudah difungsionalkan, artinya itu yang komitmen. Yang sering terjadi adalah kan masih banyak nih Pak pejabat-pejabat pengadaan itu adalah orang-orang OPD Pak yang bukan fungsional. Ya akhirnya mau nggak mau bosnya yang nyuruh ya tanda tangan juga di situ. Padahal risiko pejabat pengadaan itu ada Pak. Pada saat ketika ditanya, apakah Anda melakukan klarifikasi, negosiasi dengan penyedianya? Oh, nggak pernah melakukan. Makanya ini kami mewanti-wanti itu. Kalau memang nggak pernah melaksanakan klarifikasi dan negosiasi, ya sudah, nggak usah tanda tangan. Nah, itu kalau teman-teman JF, Pak, kan gitu. Ya Pak. Kurang lebih itu, Pak Andreas. Ya, terima kasih Pak. Sangat Ya, mencerahkan. Terima kasih. oke, monggo. Baik, selanjutnya Ibu Mulyarti, silakan Bu. Singkat saja untuk pertanyaannya. Selamat sore Pak Vidi, selamat sore Bapak Ibu. Sore, sore Bu, J. Bapak izin, tadi Bapak sampaikan terkait dengan negosiasi ketika PP melakukan klarifikasi dan negosiasi. Kalau tidak salah, ketika PP melakukan klarifikasi negosiasi, di situ kan ada input harga nego ya Pak. Ya, Ketika biasanya diklik langsung terkonek di penawaran peserta itu Pak. Jadi ketika kita mungkin punya referensi harga lebih rendah, mungkin tidak bisa menginputnya. Karena ketika kita klik di harga nego itu terkonek di penawaran peserta, langsung di situ ada opsi ya, simpan. ada Atau angkanya gitu bagaimana ya. Pak? Ya, Mm-mm. ya, Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, tadi kan Bapak bilang mengundang penyedia yang mampu. ya, Di Kabupaten Jayapura ini yang mampu secara kualifikasi untuk penyedia OAP disandingkan dengan jumlah paket di Kabupaten Jayapura kan kadang-kadang tidak memenuhi ya Pak. Sedangkan kita dibatasi aturan oleh SKP maksimal 5 untuk kualifikasi kecil.
Nah, itu kadang-kadang banyak pejabat pengadaan yang mengundang penyedia, padahal dia sudah dapat paket lebih dari 5 ini. Apakah ada konsekuensinya itu Pak untuk PP? Terima kasih Pak, selamat sore. Baik, masuk Mas Didi ya. Baik Bu, ya di sistem pejabat pengadaan kan tadi yang klarifikasi sebenarnya ada fiturnya Bu. Begitu masuk ke tahap setelah evaluasi, itu kan nanti di situ. Ya. Nah, fitur nego itu posisi eh, hanya menulis. Jadi artinya kita harus kan kita ketemu dulu nih penyedianya, nego ini, yang ini Iya. menjadi segini. Nah, angka itu yang nanti harus ibu input. Jadi pejabat pengadaan harus menginput angka itu, maka begitu angka itu diinput, maka akan muncul summary-nya adalah harga yang negosiasi. Itu bisa Diinputnya Bu. diinputnya di mana Pak? Di tabel yang sudah begitu kita buka klarifikasi negosiasi, itu kan ada tabel lagi Iya. rinciannya kan Bu. Iya. Ya, nanti di rincian kan ada harganya di situ. Itu yang kita nih isi angkanya, berubah angkanya. Oh, sebelum simpan. Ya sebelum simpan. Oh, oke, Ya. oke. Baik. Oke. Yang kedua, nah ini juga makanya kan eh, eh, kan ketentuannya SKP itu kan 5 ya Bu untuk usaha kecil. Nah, ini Iya. artinya ini peranan UKPBJ. Jadi UKPBJ di sini membuat data atau database penyedia-penyedia yang sekarang diproses oleh teman-teman pejabat pengadaan kita. Baik itu yang fungsional maupun non fungsional. Jadi dia memproses mana ini? Oh, begitu kita lihat, oh ini udah 5 kali nih. Nah, ini udah nggak bisa lagi nih bahasanya. Nah, 5 kali pun harus dilihat. Yang poin nomor 1 itu udah selesai belum? Kalau lima-limanya belum selesai, berarti dia nggak boleh nambah paket lagi nih Bu. Hmm. Kan begitu. Iya. Ya, harapannya yang paket 1 udah selesai, jadi bisa nambah lagi. Artinya apa? Di UKBBJ harus kita punya data itu Bu. Hari ini ada PL berapa ini? Nah, itu kan kebaca kan Bu. Kalau data, kalau masing-masing pejabat pengadaan, kalau lewat aplikasi lebih enak tuh kita bisa tapi kan ada yang manual-manual yang nggak bisa tercatat itu. Nah, itu masalahnya Pak, yang Ya. manual ini. Nah, makanya kan apa yang pegang kendali pejabat pengadaan kan di ibu kan di UKBBJ kan, baik itu fungsional non Masih fungsional. tersebar di OPD masing-masing Pak di kita. Nah, ini ya kalau memang kondisi tersebar, ibu harus panggil lagi tuh kumpulin tuh pejabat pengadaan. Walaupun dia statusnya adalah pegawai sana, secara tugas itu adalah kita. Jadi begini, ibu itu posisinya ya, posisinya kan ya harusnya UKPBJ setiap awal tahun akan panggil tuh seluruh pejabat pengadaan di data. Oh ini nanti jadi akan dibagi si A yang non fungsional jadi pejabat pengadaan di OBDA, yang CF jadi pejabat pengadaan di OPDB misalnya. Nanti itu UKPBJ bersurat ke seluruh OPD, ini loh nama-nama pejabat pengadaan yang akan sebagai pejabat pengadaan di OPD masing-masing. Nah, baru nanti masing-masing satker membuat SK KPA-nya untuk penetapan pejabat pengadaan, PA atau KPA untuk pejabat pengadaan. Artinya apa, Bu? Posisi pejabat pengadaan itu harusnya Ibu yang kendalikan nih. Karena walaupun dia ada di OPD, kalau enggak, nanti kita nggak bisa mengendalikan. Akhirnya kita nggak tahu data itu. Makanya ketika dia memproses paket, kamu tulis nama penyedianya. Nah, di Google Drive atau kalau pakai aplikasi misalnya. Begitu kita punya data, nanti teman-teman pejabat pengadaan tolong dicek. Ini udah ada misalnya di OPD Dinas PU, oh dia lagi ada paket OPTA, kan ada muncul datanya, nama penyedianya. Iya. Nah, gitu Bu. Baik, baik Pak. Nah, itu mungkin harus ya kalau bisa selama ini biasanya pakai bisa Google Drive Bu, kumpulin itu atau sama Ibu pakai aplikasi kalau memang ada kan gitu. Itu sih Bu, untuk Baik. bisa membaca, akhirnya kita bisa membaca salah satu penyedia itu dapat berapa paket sih, kan gitu. Iya, Bahkan iya di Pak. inspektor kami itu begitu dia punya data, ini penyedianya kok banyak banget nih, lebih dari 5 kali nih dalam 1 tahun itu kebaca Bu.
Nah, akhirnya muncul L4, lo lagi kan gitu. Bahasa. Ya, itu Bu paling saran nanti Siap, kalau di siap, Pak. Baik, makasih, Pak. Ya, baik, terima kasih Bu. Ya, Sepertinya Pak kita perlu Fidi. beralih ke chat Zoom, Pak Vidi, ya, karena banyak sekali ini juga di chat Zoom yang bertanya ya, karena ini waktu juga sudah mepet. Yang pertama itu dari Pak Sudiana terkait apakah pekerjaan di tahun 2024 masih bisa dicatatkan di tahun 2025, Pak? ya. Eh kalau yang 2024 itu terakhir tanggal 31 Januari kemarin. Itu udah setelah itu terkunci. Hmm. Setahu saya itu setelah Iya. Ya, di situ terakhirnya selesainya tanggal 31 Desember 2024. Nah, harusnya begitu ini dirubah sampai tanggal 31 Januari, nanti baru bisa melakukan pencatatan tadi itu. Tapi seingat saya, karena ini terkait dengan penilaian indeks ITKP, itu terkunci sampai tanggal 31 Januari 2025. Setelah itu nggak bisa lagi mengedit, karena itu akan nanti dinilai sebagai penilaian. Eh, ya, baik. Cukup sepertinya Pak Sudiana ya. Jadi tidak ada solusi apa ya untuk pekerjaan yang sudah lewat ya, untuk dicatatkan di aplikasi sepertinya. Lanjut pertanyaan ya Mas ya. Kita pertanyaan nggak ada ya. Ya, ya baik. Dari Pak Muhyiddin Hartam ini Pak, jika penyedia tidak ada di aplikasi Sikap, apa bisa dilakukan pencatatan, Pak? Nah, Pak. Tadi ada pilihan, ada data sikap, ada non sikap. Jadi nanti ini. Hmm. Tapi sebaiknya nanti ke depannya teman-teman penyedia ini nanti suruh daftar LPSC. Jadi nanti punya akun masuk di data sikap ke depannya. Biar semua nanti Ya, bisa basisnya digital kan begitu. Ya, itu. ya jadi sekali sekali boleh gitu. Selanjutnya via sistem supaya ini ya Pak itu Ya, dicatatkan gitu. Selanjutnya dari Pak Okta Heriadi Pak terkait yang sistem pembayaran itu bulanan. Itu apakah perlu setiap bulan dilakukan input bukti bayar di aplikasi itu? ya. Karena nanti dalam rangka data ya. Kalau di RUP-nya 500 juta, kontraknya 500 juta, maka nanti biar data itu klop antara rencana, pemilihan, sampai nanti kontraknya, sampai pembayarannya. Artinya Bapak Ibu nanti harus nginput tuh per bulan. Begitu sudah ada bukti tagihannya, nanti pembayarannya nanti diinput per bulan. Itu opsi pertama. Opsi kedua, boleh dikumpulin bulan Desember tadi. Tapi kadang-kadang Januari sampai bulan Desember ngumpulin kwitansi itu bisa satu kontainer itu. Nah, kwitansinya banyak. Kan paketnya bukan hanya satu. Kalau saran saya sih, tiap awal bulan atau akhir bulan itu minta lihat RUP-nya, yang sudah dieksekusi mana, mana tagihannya, nanti dilakukan pencatatan gitu. Ya, itu. Ya, baik. Cukup saya rasa ya, Pak Muhyiddin. Kita lanjutkan masih banyak ini terkait dengan yang kontraknya menggunakan kwitansi Pak atau nota tanpa nomor itu apakah pada kolom nomor dokumen wajib terisi atau tidak itu. Kalau nomor kan harus diisi tuh, Ini di nomornya sendiri aja. oke. Ya, itu ya Pak Andika. Selanjutnya dari Pak Inyoman Astawa ini Pak. Kalau pengadaan dengan cara swakelola bagaimana pencatatannya Pak? Apa bisa atau tidak itu katanya. Ada, kan ada satu lagi fitur, kan ada pencatatan non tender, ada pencatatan swakelola. Ya tinggal mencatatkan swakelola nanti di situ. Ada Jadi bisa aplikasi, ya ada Pak ya. fitur dua. Hmm, Oke, baik Pak. Itu ini juga sama banyak ditanyakan oleh beberapa nanya ya Pak Aryo Setio termasuk yang nanya terkait pencatatan swap lola ini. Dari Pak TB Budi, apakah PP bisa meminta daftar calon penyedia dari PPK atau berupa rekomendasi berdasarkan penilaian PPK karena PPK yang bisa menilai kinerja penyedia itu Pak? ya, secara prinsip boleh saja, Pak. Pak Budi ya. Secara prinsip boleh saja. Nah, kalau teman-teman pejabat pengadaan kadang
kalau kami kan kadang-kadang pejabat pengadaan itu nggak kenal ya, rekanan siapa itu kan nggak kenal. Akhirnya tadi itu kayak Pak Budi tadi minta surat dari rekomendasi bahwa PPK mempunyai rekomendasi A, B, C, D. Tapi kan menurut saya itu kurang pas. Yang pas tadi adalah pejabat pengadaan itu harus punya data. Nah, jadi sebelum Bapak diangkat jadi pejabat pengadaan, begitu diangkat, Bapak minta data ke OPD-nya, rekananmu siapa saja sih? Nah, kan gitu, data. Jadi di OPD-nya kan pasti punya punya banyak rekanan tuh, Pak. Nah, apakah ini sudah dinilai kinerjanya belum? Nah, ini yang konsultan mana, yang konstruksi mana, jasa lainnya mana. Nah, itu enak itu. Artinya nanti begitu ada proses pengadaannya, pejabat pengadaan tinggal milih rekanan yang dari OPD tadi. Tapi apa? Data tadi kalau bisa dibuatkan database, Pak. Jadi nanti data itu tadi itu kata Pak Bu Muji tadi, jangan sampai nanti ini dipakai di OPD. Begitu konstruksi dipakai lagi di sono dipakai sono setelah dihitung ternyata SKP-nya lebih nih, misalnya semacam itu. Ya, artinya ya, eh, kelolosan itu. Padahal kan ada ketentuannya. Nah, artinya apa? Kalau nanti UKBBJ menyusun datanya per OPD, namanya langganan ya, kalau bahasa itu penyedia langganan yang kinerjanya baik tadi, nah udah enak itu. Ya, tinggal nanti pejabat pengadaannya, ini saya milih ini, kan gitu. Artinya kita punya dasar memilihnya, bukan karena permintaan PPK ini. Ya, walaupun kenyataannya memang begitu, kan gitulah. Tapi kan kita coba administrasikan dengan baik, jadi kita punya memilih berdasarkan data kinerja penyedia yang sudah ada di database-nya itu, Pak. Harapan kami sebenarnya dulu adalah disikap tadi. Kita itu punya itu datanya itu. Nah, jadi saya pilih ini alasannya apa? Oh, kinerjanya bagus, ratingnya bagus. Nah, tapi kan kita belum bisa mendapatkan data semacam itu. Mau nggak mau, saran adalah UKPBJ yang membentuk itu, Pak. Kumpulin data penyedianya dalam 2 tahun terakhir, langganannya ya, data penyedia langganannya kan itu. Kurang lebih begitu, Pak Budi. Ya, baik itu Pak Budi ya. Ini masih banyak Pak pertanyaan, tapi saya pilihkan untuk yang sesuai dengan tema dulu ya, Ya, terkait ya. pencatatan non tender dan pengadaan langsung. Untuk yang lainnya, karena waktunya sudah habis ini, sepertinya tidak nanti di grup saja, karena kita diskusinya di sana bebas ya. Kalau di grup, kalau di sini kita batasi dengan tema. Ini dari Bapak Eka Herwin ini terkait dengan SOP pencatatan non tender, Pak. Barangkali ada lagi tips lain selain dalam upaya pencatatan non tender yang dilakukan oleh PPK. Karena ini sudah beberapa kali dilakukan sosialisasi ternyata tidak efektif katanya Pak. Tidak Betul, dijalankan Pak. mungkin ya sama Kalau sekedar karyawan. sosialisasi nggak akan jalan, Pak. Yang kita lakukan, yang sekarang bisa kita lakukan adalah tongkrongin, Pak. Kalau sekedar buka BBJ, duduk manis di situ, ya. Ayo undang pejabat pengadanya, PPK-nya, sama-sama ini. Kamu belum melakukan pencatatan. Memang tadi saya sampaikan nggak ada sanksi. Cuma ini kan akan mempengaruhi nilai ITKP. Kalau sekedar sosialisasi, Pak, capek Pak kita. Udah berapa kali gitu. Yang kita lakukan itu, Pak. Datengin, yuk kita sama-sama kerjakan bersama-sama. Ke ke apa kesulitannya di mana? Kan begitu, Pak. Jadi langsung jemput bola Pak Pak Eka ya. Gitu. Ya, begitu Pak Eka ini terakhir mungkin ini sama sepertinya kayak seperti pertanyaan tadi terkait dari Pak Fajar ini. Bagaimana jika PPK lupa mengentri pencatatan sampai dengan lewat akhir tahun gitu ya, Pak? Apakah bisa di-entry tahun berikutnya? Gitu. Tadi sudah dijawab sepertinya. Mungkin bisa diulang, Pak. Ya, jadi pencatatan itu terakhir sesuai dengan ITKP itu terakhir tanggal 31 Maret. Jadi kan sampai tanggal 31 Desember. Dulu awalnya 31 Desember. Eh, Kesulitan karena kan masih ada revisi, ada serah terima terakhir. Artinya kan dimundurkan tanggal 31 Juni. ITKP itu kalau nggak salah untuk yang pencatatan non tender terakhir adalah tanggal 31 Januari. Gitu. Ya, kalau sekarang Baik, sudah terkunci. ya. Baik, terima kasih banyak. Mungkin itu cukup sementara ya Pak Pidi, karena waktu juga terbatas ini sudah lewat.
beberapa menit. Mungkin untuk Bapak Ibu yang belum sempat terbacakan atau belum sempat mendapatkan kesempatan untuk bertanya langsung ke Pak Bidi, diskusi kita alihkan di grup sementara sampai dengan materi ini kita angkat kembali di tema Zoom meeting selanjutnya. Mungkin dari Pak Muji ada hal-hal yang ingin disampaikan, Pak, atau dari Pak Vidi dulu deh untuk closing statementnya, Pak. Disilakan, Pak. Baik, makasih satu buat teman-teman eh, dalam rangka Jati tertib administrasi pengadaan kita menjadi lebih baik, tercatat secara digital, yang manual sebaiknya sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 dialihkan ke elektronik. Kalau memang terpaksa dilakukan secara manual, silakan nanti Bapak Ibu lakukan pencatatan non tender. Artinya UKPBJ di sini punya peran aktif untuk monitor per bulan, per triwulan. Nah, ketika pejabat pengadaan ada di bawah kewenangan UKPBJ, itu akan memudahkan di dalam proses monitoring dan kendali tadi. Jadi mau nggak mau nanti saran saya adalah UKPBJ harus peran aktif untuk mengajak ketaatan teman-teman PPK melakukan pencatatannya. Dan kalau bisa, sebaiknya semua prosesnya dilakukan secara elektronik, baik tentang pengadaan langsung. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Vidi. Eh, Mungkin dari Pak Muji, Pak, ada hal-hal yang ingin disampaikan? Masih bergabung dengan kita Pak Muji atau sudah Pak Muji? Ya baik, sepertinya Pak Muji masih belum kembali bersama kita di layar. Itu saja mungkin saya rasa luar biasa penyampaian materi dari Pak Vidi yang sudah dilaksanakan dan diskusi kita juga berjalan banyak sekali di chat Zoom yang belum sempat eh, terakomodir ya. Tapi saya rasa secara garis besar sebenarnya semua yang disampaikan Pak Vidi tadi sudah sangat lengkap mengakomodir apa hal-hal yang dibutuhkan oleh kita semua dalam hal terkait dengan pencatatan non-tender dan pengadaan langsung sesuai materi kita pada kali ini. Ini tidak henti-hentinya mengingatkan gitu ya, walaupun untuk seperti yang sering disampaikan oleh Pak Muji gitu ya, walaupun pencatatan non-tender dan pengadaan langsung ini tidak ditegaskan secara sanksinya bagaimana begitu ya dalam ketentuan, tapi kita sekali lagi di pengadaan itu bukan sebagaimana seharusnya atau sebolehnya ya kalau Pak Muji itu sebutkan, tapi sebagaimana sebaiknya gitu. Sebaiknya dicatatkan karena itu mempengaruhi indeks tata kelola pengadaan, Bapak Ibu sekalian, dan juga akan membantu kita di proses-proses pengadaan selanjutnya, terutama dalam hal apa ya menggunakan fitur untuk sikapnya gitu ya dan juga menambah akuntabilitas dari pengadaan kita semua. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak Pak Vidi, Bapak Ibu sekalian yang sudah aktif berdiskusi dan ikut mendengarkan diskusi kita pada kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.